Assalamualaikum, halo sahabat muslim. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan dijauhkan dari segala keburukan. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang kucing dalam Islam. Benarkah Nabi Muhammad punya kucing bernama Muezzah? Apakah kucing itu najis? Bagaimana kalau bulu kucing nempel di baju saat sholat? Insya Allah kita bahas dengan bahasa yang ringan, tapi tetap berdasarkan dalil yang sahih. Yuk kita mulai. 1. Kisah populer, kucing Nabi Muhammad dan Muezzah. Sahabat muslim di kalangan umat Islam, beredar sebuah kisah yang cukup dikenal bahwa Nabi Muhammad memiliki seekor kucing peliharaan yang diberi nama Muezzah. Menurut cerita yang sering disampaikan, suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk di rumah dan di lengan bajunya tertidur seekor kucing. Ketika waktu sholat tiba, Nabi hendak berdiri untuk menunaikan ibadah. Namun karena melihat kucing itu tertidur lelap, beliau tidak ingin mengganggunya. Alih-alih membangunkan kucing tersebut, Rasulullah justru memilih untuk memotong bagian lengan bajunya yang sedang menjadi alas tidur si kucing. Dengan begitu, kucing itu bisa tetap tidur dengan nyaman dan beliau tetap bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Kisah ini banyak dijadikan contoh untuk menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad dan bagaimana beliau memperlakukan hewan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bahkan terhadap kucing sekalipun, beliau tidak tega mengusik makhluk kecil itu saat sedang tidur. Namun, penting untuk kita pahami bersama bahwa kisah ini tidak tercatat dalam hadits-hadits yang sahih. Dan nama Muezzah juga tidak pernah disebutkan secara langsung dalam riwayat yang otentik. Cerita ini berkembang dalam tradisi populer umat Islam, terutama dalam literatur dan budaya Islam di berbagai wilayah, seperti di Timur Tengah dan Asia. Walaupun begitu, bukan berarti seluruh esensinya keliru. Sikap kasih sayang Nabi Muhammad kepada hewan, termasuk kucing, memang benar adanya dan diperkuat oleh banyak hadits sahih. Salah satunya adalah hadits tentang seorang wanita yang disiksa karena mengurung kucing tanpa diberi makan, yang menunjukkan bahwa memperlakukan kucing dengan zalim adalah dosa besar dalam Islam. Dengan kata lain, meski nama Muezzah bukan bagian dari hadits sahih, nilai-nilai kasih sayang Nabi terhadap hewan adalah nyata dan patut kita teladani. 2. Hukum memelihara kucing dalam Islam. Sahabat muslim, pertanyaan yang cukup sering muncul di kalangan masyarakat adalah, bolehkah kita memelihara kucing dalam Islam? Jawabannya adalah boleh, bahkan bisa bernilai ibadah, tergantung pada niat dan cara memperlakukannya. Para ulama sepakat bahwa memelihara kucing bukan hanya dibolehkan, tapi juga bisa menjadi amal baik, selama hewan itu dirawat dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak menemukan satupun larangan dalam Al-Quran maupun hadits syahih yang menyatakan bahwa memelihara kucing itu dilarang atau haram. Justru sebaliknya, kucing adalah hewan yang sangat umum hidup berdampingan dengan manusia sejak zaman Rasulullah. Dalam literatur hadits, kita juga mengenal seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan kecintaannya terhadap kucing, yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syakhr, namun Nabi Muhammad memanggilnya dengan julukan Abu Hurairah, yang artinya bapaknya anak kucing. Kenapa? Karena beliau dikenal suka membawa anak kucing kemanapun ia pergi. Julukan itu bukan untuk merendahkan, tapi justru menjadi bentuk kasih sayang dan kedekatan beliau dengan hewan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada celaan sama sekali dalam mencintai dan merawat kucing. Bahkan, jika kita memelihara kucing dengan baik, memberi makan, membersihkan kandangnya, merawat kesehatannya, itu bisa menjadi amal kebaikan yang bernilai pahala,
Sebagaimana dalam hadits lain disebutkan bahwa memberi makan hewan adalah salah satu bentuk kasih sayang yang diridai Allah. Namun tentu saja, semua ini dilakukan dengan batas-batas syariat. Kita tetap wajib menjaga kebersihan rumah, pakaian, dan tempat ibadah. Dan yang paling penting, tidak boleh menyakiti atau menelantarkan kucing peliharaan kita. Jadi sahabat muslim, kalau kamu sedang atau ingin memelihara kucing, jangan ragu. Selama dirawat dengan baik, insya Allah itu bisa menjadi ladang pahala dan bentuk meneladani akhlak Nabi Muhammad yang penuh rahmat terhadap semua makhluk. 3. Apakah kucing termasuk najis? Sahabat muslim, ini salah satu pertanyaan yang sering muncul, terutama bagi yang punya kucing di rumah. Apakah kucing itu najis? Jawabannya adalah tidak. Dalam Islam, kucing bukan termasuk hewan najis selama tidak terkena kotoran atau najis yang nyata. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 75, Tirmidzi nomor 92, dinilai hasan sahih oleh Imam Tirmidzi. Hadits ini menunjukkan bahwa kucing adalah hewan yang suci menurut syariat, karena memang hidup di lingkungan manusia dan sering bersentuhan langsung dengan pakaian, perabot, dan tempat ibadah. Namun tentu saja, jika kucing tersebut terkena najis seperti air kencing atau kotoran, maka najisnya tetap harus dibersihkan sesuai aturan. Tapi selama kucing dalam keadaan bersih, maka bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudhu maupun menghalangi ibadah. 4. Bolehkah sholat jika terkena bulu atau air liur kucing? Sahabat muslim, salah satu kekhawatiran umum yang sering dirasakan oleh pemilik kucing adalah soal sholat. Misalnya, ketika akan sholat, ternyata di pakaian kita ada bulu kucing. Atau mungkin sebelumnya kita sempat memegang kucing, lalu terkena air liurnya. Pertanyaannya, apakah hal itu membatalkan sholat? Jawabannya, tidak. Selama tidak ada najis yang jelas seperti kotoran atau air kencing, maka bulu dan air liur kucing tidak membatalkan sholat. Ini sejalan dengan pendapat para ulama, termasuk penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Al-Mumthi, bahwa bulu hewan yang suci, seperti kucing, tidak mengganggu keabsahan sholat meskipun menempel di pakaian. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa kucing adalah hewan yang hidup berdampingan dengan manusia dan telah ada sejak masa Nabi Muhammad. Kalau seandainya bulunya membatalkan sholat, tentu akan ada larangan tegas sejak dulu. Artinya, yang perlu kita perhatikan adalah kebersihannya. Jika kucing kita sehat dan tidak terkena najis, maka insya Allah tidak ada masalah. Jadi, bagi sahabat muslim yang memelihara kucing, tidak perlu was-was berlebihan. Sholat tetap sah selama pakaian dan tubuh dalam keadaan bersih dari najis yang nyata. 5. Hadits syahih tentang hewan dan kucing. Sahabat muslim, salah satu bukti nyata bahwa Islam sangat memperhatikan hewan, termasuk kucing, adalah sebuah hadits syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dia mengurungnya dan tidak memberinya makan, juga tidak membiarkannya makan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3, 1318, Muslim nomor 2242. Hadis ini sangat tegas. Wanita tersebut dihukum bukan karena menyiksa secara fisik, tapi karena menelantarkan kucingnya hingga hewan itu mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk memperlakukan hewan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Bahkan perbuatan seperti tidak memberi makan hewan peliharaan bisa menjadi sebab datangnya azab jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa rasa belas kasih.
Sebaliknya, dalam hadits lain juga disebutkan bahwa seorang laki-laki diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dua hadits ini menggambarkan bahwa dalam Islam, kebaikan maupun kezaliman terhadap hewan tidak dianggap sepele. Islam memandang semua makhluk hidup sebagai amanah yang harus dijaga, termasuk hewan peliharaan seperti kucing. Sahabat Muslim, mari kita simpulkan, kucing bukan hewan najis. Memeliharanya dibolehkan dalam Islam. Bulu kucing tidak membatalkan sholat, dan memperlakukan hewan dengan baik adalah bagian dari akhlak seorang Muslim. Semoga video ini menambah ilmu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting, subscribe agar tidak ketinggalan video Islami menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.